Pakis atau paku-pakuan adalah salah satu tumbuhan tertua di bumi. Berdasarkan catatan fosil, pakis sudah ada sejak zaman Devonian akhir sekitar 360-400 juta tahun lalu. Bahkan, pakis termasuk kelompok tumbuhan yang telah hadir sebelum bunga pertama kali ada di dunia. Pada masa itu, pakis raksasa tumbuh di hutan-hutan purba. Tingginya bisa mencapai lebih dari 20 meter, membentuk lanskap hutan tropis yang lebat. Hutan pakis inilah yang kemudian terkubur jutaan tahun dan akhirnya berubah menjadi cadangan batu bara yang kita kenal sekarang. Jadi bisa dibilang energi fosil yang kita gunakan saat ini sebagian besar berasal dari hutan pakis purba. Seiring waktu, pakis beradaptasi dengan berbagai kondisi alam. Saat dinosaurus muncul di era Mesozoikum, pakis masih tetap bertahan. Setelah dinosaurus punah, pakis juga tetap eksis. Ini membuktikan betapa tangguh dan fleksibelnya tanaman ini dalam menghadapi perubahan iklim maupun bencana besar. Di Indonesia sendiri, pakis bisa tumbuh dengan sangat mudah karena iklim tropis yang lembab dan curah hujan tinggi. Masyarakat Nusantara sudah lama memanfaatkannya, baik sebagai bahan pangan, tanaman obat, hingga simbol budaya. Misalnya, dalam relief candi-candi kuno, bentuk pakis sering tergambar sebagai hiasan alam. Artinya, pakis sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport lewat donasi di atap kita. Kevin Rusman, Semakin Baik Indonesia, Munar, Brendo Ahok, Anonim. Semoga diberi kelancaran, amin. Ujang Ade, Salam Lestari, Budi Jaya, Semangat Terus Tim 10, Jakaria, semoga bermanfaat, Asep, Semangat Terus KPS Tim 10, Ageng GCL, Salam Konservasi dari Kuningan, Jawa Barat, dan Budi, Salam dari Kalimantan Tengah. Buat teman-teman yang mau mensupport Tim 10 untuk kegiatan penanaman atau restorasi sungai, silahkan scan kode QR di samping atau klik link di deskripsi. Pakis atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Pteridophyta adalah kelompok tumbuhan yang unik dan menarik. Banyak orang sering menyebutnya dengan nama paku, paku-pakuan, atau dalam bahasa daerah berbeda-beda. Ada yang bilang kalakai, midin, sampai paku sayur. Ciri khas pakis adalah daunnya yang berlipat saat masih muda, lalu perlahan membuka membentuk spiral indah. Inilah yang sering kita lihat di kebun atau rawa-rawa. Tidak seperti tumbuhan berbunga, pakis tidak punya bunga, buah, ataupun biji. Cara mereka berkembang biak sangat khas, yaitu menggunakan spora yang terdapat di bawah daun. Karena itu, pakis sering disebut sebagai salah satu tumbuhan peralihan antara lumut dan tumbuhan berbiji. Ada ribuan jenis pakis di dunia, mulai dari pakis mini yang hanya setinggi beberapa sentimeter, sampai pakis raksasa yang bisa menjulang lebih dari 10 meter. Sebagian besar hidup di tempat lembab, teduh, dan dekat dengan sumber air. Pakis juga dibagi menjadi beberapa kelompok besar. Mulai dari pakis hias yang ditanam untuk memperindah halaman atau ruangan, pakis pangan yang daunnya bisa dimakan sebagai sayuran, pakis liar yang tumbuh bebas di hutan atau sawah. Keberadaan pakis sangat penting dalam ekosistem. Mereka membantu menjaga kelembapan tanah, mencegah erosi, dan menjadi habitat bagi berbagai organisme kecil. Selain itu, keindahan bentuknya membuat pakis selalu menarik dipelajari, baik oleh ilmuwan, pecinta alam, maupun masyarakat biasa. Pakis adalah tumbuhan unik karena berbeda dengan kebanyakan tumbuhan lain yang berkembang biak dengan bunga dan biji. Pakis tidak pernah berbunga, tidak pernah berbuah, dan tidak memiliki biji. Lalu bagaimana caranya mereka bisa tetap ada hingga ratusan juta tahun lamanya? Jawabannya ada pada spora dan proses perkembangbiakan yang disebut metagenesis atau pergiliran keturunan. Pakis yang kita lihat sehari-hari dengan daun hijau segar dan bentuk indah disebut fase sporofit.
Pada daun bagian bawah terdapat bintik-bintik coklat yang disebut sorus. Di dalam sorus itulah tersimpan ribuan spora kecil. Spora inilah kunci kelangsungan hidup pakis. Saat matang, spora akan lepas terbawa angin, air, atau jatuh ke tanah. Spora sangat ringan dan tahan lama, sehingga bisa bertahan dalam kondisi sulit hingga menemukan tempat yang tepat untuk tumbuh, biasanya tanah yang lembab dan teduh. Disinilah kehidupan baru dimulai. Dari spora akan tumbuh struktur kecil berbentuk hati yang disebut protalium. Meskipun ukurannya hanya beberapa milimeter, protalium memiliki peran besar. Di dalamnya terdapat organ reproduksi jantan antheridium dan betina archegonium. Saat hujan turun atau ada air di tanah, sperma dari antheridium bergerak menuju sel telur di archegonium. Proses pembuahan pun terjadi. Air menjadi elemen penting dalam siklus hidup pakis, sebab tanpa air perkembangbiakan tidak bisa berlangsung. Dari hasil pembuahan, tumbuhlah individu pakis baru dengan daun muda yang khas menggulung spiral. Siklus kehidupan pun kembali ke fase sporofit, dan perjalanan panjang ini terus berulang dari masa ke masa. Proses perkembangbiakan inilah yang membuat pakis bisa bertahan. Karena tidak bergantung pada bunga atau biji, pakis mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan lingkungan sejak zaman purba hingga sekarang. Bahkan ketika dinosaurus punah, pakis tetap hidup, berkembang, dan terus menghijaukan bumi. Dengan cara hidup yang sederhana namun efektif, pakis membuktikan bahwa untuk bertahan jutaan tahun, yang dibutuhkan adalah kemampuan beradaptasi. Pakis bukan hanya tumbuhan hijau yang memperindah alam. Di balik kesederhanaannya, pakis menyimpan berbagai manfaat besar bagi manusia, lingkungan, bahkan kebudayaan. Pakis bisa disebut sebagai penjaga keseimbangan alam, mereka berperan penting dalam ekosistem. Akar-akarnya membantu mencegah erosi dengan memperkuat tanah di tepi sungai, sawah, maupun lereng bukit. Daunnya yang rimbun mampu menjaga kelembapan tanah, sehingga tumbuhan lain pun ikut terbantu. Pakis juga menjadi habitat alami bagi serangga, katak, dan hewan-hewan kecil lain, menciptakan rantai kehidupan yang seimbang. Tanpa kita sadari, pakis ikut menjadi benteng kecil yang menjaga kelestarian lingkungan. Selain menjaga alam, pakis juga memberi manfaat langsung bagi manusia. Daun mudanya, yang dikenal sebagai pucuk pakis, sudah lama dijadikan sayuran oleh masyarakat Indonesia. Rasanya segar dengan tekstur renyah, cocok ditumis, dibuat gulai, atau sekadar direbus untuk lalapan. Dari sisi gizi, pakis mengandung vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi, serat, serta antioksidan. Kandungan tersebut baik untuk menjaga daya tahan tubuh, memperlancar pencernaan, dan bahkan membantu mencegah penyakit degeneratif. Tak hanya di Indonesia, di Jepang, Korea, dan Tiongkok, pucuk pakis juga menjadi menu tradisional yang dianggap istimewa dan menyehatkan. Artinya, pakis tidak hanya sekadar sayuran liar, melainkan juga superfood alami yang bernilai tinggi. Manfaat pakis juga terlihat dalam budaya. Di Sumatera misalnya, pakis sering hadir dalam acara adat dan jamuan keluarga besar. Selain itu di Indonesia, bentuk pakis sering digambar dalam batik-batik Nusantara. Bahkan di candi-candi kuno juga sering terlihat ada ukiran-ukiran pakis. Sementara di Selandia Baru, daun pakis bahkan dijadikan simbol nasional yang disebut silver fern, melambangkan semangat dan identitas bangsa. Bentuk daun pakis yang selalu menggulung ke atas juga sering dimaknai sebagai lambang pertumbuhan, harapan baru, dan keberlanjutan hidup. Jadi, pakis bukan hanya tanaman biasa, tapi juga menyimpan nilai filosofi mendalam bagi banyak budaya. Setelah kita telusuri bersama, ternyata pakis bukan sekadar tanaman hijau yang tumbuh liar di tepi sungai atau hutan. Sejarahnya membuktikan bahwa pakis adalah salah satu tumbuhan tertua di bumi yang telah bertahan sejak ratusan juta tahun lalu. Cara berkembang biaknya yang unik dengan spora membuatnya mampu melewati berbagai zaman, bahkan saat makhluk sebesar dinosaurus pun punah. Manfaatnya pun begitu luas, dari menjaga keseimbangan ekosistem, menjadi sayuran bergizi bagi manusia, hingga hadir dalam berbagai budaya dan tradisi. Lebih dari itu, pakis juga menyimpan potensi ekonomi besar sebagai komoditas pangan yang bisa dikembangkan menjadi peluang usaha. Pakis mengajarkan kita satu hal penting, kesederhanaan bisa menjadi kekuatan yang abadi.
Tanaman ini tidak punya bunga indah, tidak menghasilkan buah manis, tapi ia tetap bertahan, memberi manfaat, dan terus ada hingga hari ini. Maka, saat kita melihat pakis di sekitar rumah, jangan lagi menganggapnya remeh. Bisa jadi, dari tanaman sederhana inilah lahir inspirasi, peluang usaha, bahkan harapan baru bagi masa depan. Alam memang selalu menyimpan kejutan dan tugas kita adalah menjaga serta memanfaatkannya dengan bijak. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaiannya yang kurang baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berbagi di atap kita. Besar kecilnya angka tersebut akan sangat berharga bagi alam kita. Saya Aryana Putri, pamit undur diri.